Roh Kudus mengingatkan saya kepada setiap jemaat. Di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat 28 sampai 30, Yesus berkata, marilah datang padaku, engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Pikulah kuk dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kuk itu di dalam konteks orang Israel adalah hukum Taurat. Bukan hanya tindasan daripada bangsa Romawi yang menjajah mereka, tetapi tindasan hukum-hukum legalistik yang membuat orang-orang beribadah itu menjadi kering, menjadi terbeban. Mereka datang kepada Tuhan itu seperti sesuatu yang kewajiban, takut, tidak pernah punya satu relasi yang intim. Semuanya transaksional. Tapi Yesus berkata, pikulah kukku, bukan kuk Taurat, tapi kuk di mana Kristus telah menggenapi semuanya. Ketika kita lahir baru, kita menjadi satu kuk dengan Kristus. Tapi dia katakan, belajarlah daripadaku. Ada satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, Kristus rendah hati. Artinya di dalam konteks kuk ini, si petani yang mengatur hewan itu harus jinak. Dia nggak boleh angel, nggak boleh dablek, nggak boleh berpikir seperti yang maunya dia, tapi seturut dengan mau tuannya. Hari ini ketika kita mengatakan, Lord, I'll give you my heart. Have your own way, Lord. Not my way, but your way. Hari ini biarlah hati kita dijinakkan oleh Tuhan. Bukan kehendak kita, tapi oleh karena kehendak Tuhan saja. Bahwa hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Boleh kita katakan bersama-sama kepada Tuhan, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Katakan pada Yesus, I live for hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Thank you, Jesus. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya. Boleh kita berikan pujian kepada Tuhan Yesus. Sorak dan kemuliaan hanya kepada Yesus. Yesus yang memberikan kelegaan. Yesus yang memberikan jaminan. Yesus yang memberikan kekuatan dan sumber istirahat yang tenang. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Roh-Mu yang telah melegakan kami. Setiap kesesakan yang hadir pada hari ini Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Even mungkin jawaban belum kelihatan, tetapi Engkau sudah memberikan jaminan that you are a good and a faithful God yang pasti akan menjawab setiap doa dan kerinduan kami. Dan biarlah pada hari ini juga Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang sudah Engkau kirim Tuhan dan menyampaikan sabda-Mu di atas otoritas yang suci, tidak salah, dan yang penuh dengan kekuatan untuk mengubah hati setiap orang yang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan saudara. Shalom, selamat sore. Ya, silakan Bapak Ibu, puji nama Tuhan pada hari ini. Seperti yang sudah diumumkan bahwa beliau ini mentor saya untuk menulis, ya, menyuarakan. Jadi saudara, kalau kita itu menyuarakan ide kita, nggak harus demo, nggak harus dengan cara yang merusak, tetapi dengan cara yang indah. Dan beliau mengajarkan bagaimana menulis jurnal yang baik. Jadi kita
ngomong sesuatu yang ada, yang kita lihat di Twitter atau di Facebook dan seterusnya, dan bagaimana kita menyuarakan. Dan beliau ini mengajarkan saya bagaimana untuk itu bisa dibaca oleh kalangan akademis di jurnal-jurnal nasional maupun kemudian nanti saya percaya untuk internasional. Mari kita berikan tepuk tangan dan sambutan kepada Pak Yonatan. Salam Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan sudah diperkenalkan. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ya, saya ada di Lampung dan memang setiap bulan saya harus ke Jogja, ke Kediri, ke Wonogiri, tergantung tugas mengajar ya. Sampai hari ini saya di 24 kampus STT yang mempercayakan saya untuk mentoring jurnal dan penulisan dalam kampus-kampus Kristen ya. Tapi puji Tuhan sekali kalau hari ini kita bisa berjumpa lewat sebuah tema tentang menjaga hati kudus ya. Luar biasa ini. Banyak orang ketika berbicara tentang kekudusan itu kadang gembalanya jangan sentil-sentil ya gitu kan ya kalau saya kawan ya. Tapi gembala Anda punya visi bahwa di dalam kekristenan itu mau tidak mau, suka tidak suka, kekudusan itu harus menjadi prioritas. Amin. Kita tidak boleh munafik di dalam Tuhan. Tidak boleh. Ketika kita berbicara tentang sebuah kekudusan, baik itu hati, hidup, pikiran, itu berbicara tentang sebuah pengabdian kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan. Karena tanpa kekudusan, tidak pernah bisa melihat Allah. Haleluya. Kita harus jujur bahwa kekudusan ini adalah pondasi iman, pondasi kekristenan. Kita buka ayatnya ya, sudah ada di situ ya. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Nah, mengapa banyak orang memiliki alasan tidak mau menjaga kekudusan? Yang pertama adalah kurangnya pengertian tentang kekudusan. Ya. Gak mengerti apa itu sebuah definisi tentang kekudusan. Bahkan ada sebuah dogma pengajaran yang salah terkait hidup kudus. Orang mungkin terima di dalam Alkitab berkata bahwa untuk masuk surga itu adalah anugerah Tuhan. Yes, kita setuju. Tapi dalam konsep kita bergereja, dalam berjemaat, kadangkala kita perlu pemahaman sebuah teologi yang tidak boleh kerdil terkait tentang kekudusan. Orang yang tidak mengerti bicara tentang sebuah teologi kekudusan mengiring Tuhan, terkadang pemikirannya kerdil. Nah, kalau kerdil ini bisa jadi kita bisa menafsirkan dogma yang salah. Dosa nggak dosa, ya toh. Bicara benar nggak benar, kalau Tuhan sudah pilih masuk surga, ya sudah selesai masuk surga, senang gitu kan ya. Berdosa lagi, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memilih saya untuk masuk surga. Pemikiran teologi yang salah inilah terkadang kita dibawa ke arah yang melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, tunduk pada keinginan daging ya, lebih menuruti dorongan nafsu. Ya, lebih memikirkan. Tidak lagi bisa menempatkan bahwa dia berada dalam rencana dan kehendak Tuhan, tapi dia berjalan mengikuti nafsu, keinginan perut, mengikuti keteladanan yang mungkin diberikan oleh orang-orang di sekelilingnya, circle-nya. Circle-nya suka mencuri, maka dia akan mencuri. Ini bicara tentang sebuah keberadaan manusia yang lemah. Manusia yang lemah itu bukan manusia yang tidak memiliki sebuah kekuatan, tidak. Tapi ketika dia lemah dengan godaan-godaan termasuk keinginan-keinginan dosa. Lanjutnya ya, terpengaruh budaya dunia yang buruk. Karena kita tahu pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau kita berada di lingkungan yang buruk, ya mau gak mau kebiasaan yang baik, maka orang memiliki alasan manusia tidak bisa menjaga kekudusan. Selanjutnya,
Tidak memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Nah ini. Makanya kalau di GBD itu pelayan Tuhan yang nggak doa puasa di gereja saya, kalau nggak puasa doa Jumat, nggak boleh melayani. Karena pelayanan itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Ya, bukan show off yang ditampilkan, no. Di dalam setiap pelayanan itu bicara tentang sebuah hubungan pribadi. Alone with God. Bicara tentang penyembahan. Bicara tentang kehidupan kekristenan yang mengandalkan Tuhan. Karena kalau dia mengenal Tuhan, maka dia akan mengandalkan Tuhan. Ketika dia diberi satu kebebasan dalam pelayanan, pengandalan itu akan membentuk pola pikirnya. Dan dia berkata, oh iya, pola pikirku ketika aku melayani Tuhan, aku harus hidup kudus. Aku harus bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Pelayanan itu bicara tentang dunia alam roh. Amin Bapak Saudara. Kalau kita melayani dengan segala keadaan yang membuat kita ngerasa saya pintar menyanyi, saya pintar, saya mengandalkan kekuatan, talenta yang Tuhan beri. Tapi bagaimana kita menempatkan sebuah esensi pelayanan itu kalau kita tidak pernah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Akhirnya terjadi sebuah kesombongan rohani. Dan kekudusan itu juga bukan berbicara tentang bagaimana kita menjaga hati terhadap wanita. Tapi bicara hati kita ini harus kudus. Supaya apa? Kita tidak dilaknat oleh keberadaan pelayanan kita yang jauh daripada keinginan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar. Saya juga belajar bagaimana sebagai hamba Tuhan itu day by day itu menjaga hati. Amin. 1 tahun 17 ya, dari 2004 Januari itu saya bilang kepada hamba-hamba Tuhan di Kabupaten Tulang Bawang itu, saya bilang yuk kita ngumpul, yuk kita berdoa puasa. Kita kumpul waktu itu 10 orang. Hamba Tuhan kami berdoa puasa dari jam 9 sampai jam 3:30 kami baru makan. Kami doa puasa, setiap bulan kami ketemu dan kami sampai hari ini Tuhan izinkan sudah 30-35 hamba Tuhan yang bergandeng tangan. Karena apa? Sebuah pelayanan itu harus dimiliki pengenalan hubungan dengan Tuhan. Saya rasa kita menjadi orang yang akan tidak beruntung ketika kita melayani dengan kekuatan diri kita ya. Apalagi bicara tentang sebuah menjaga hati. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari menjaga hati terhadap kekudusan itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah hidup kudus adalah kehendak Allah. Ya, ayat pertama dikatakan, karena inilah kehendak Allah yaitu pengudusanmu. Kita ini dirancang oleh Tuhan melakukan sesuatu yang dalam pengertian memuliakan Tuhan. Kalau kita ini sebagai terang memuliakan Tuhan, terus nanti kita ketahuan belang kita, ketahuan kemunafikan kita, bahwa kita menjadi orang yang berbicara tentang segala sesuatu yang akan menyakiti Tuhan. Kenapa? Kita munafik. Dosa perjanjian baru itu kan Tuhan menegur ahli-ahli Taurat dan imam-imam orang Al-Farisi itu kata kamu seperti kuburan yang dicat putih. Tapi dalamnya tulang belulang. Maka itu Tuhan mengizinkan kita dalam perkenalan Tuhan itu adalah hidup kudus adalah kehendak Allah. Bicara tentang perkenanan Tuhan. Ada sebuah kota tentang Sodom dan Gomora ya. Di Laut Mati. Yang suatu saat kemarin tahun 2022 akhir itu saya diizinkan Tuhan untuk ke Israel. Dan saya melihat begitu mengerikannya keberadaan Sodom dan Gomora dengan garam-garamnya. Ya. Karena apa? Sangat mengerikan sekali. Ini bukan lagi tentang perselingkuhan. Tetapi keadaan akhir zaman ini, ya seperti itu. Ya LGBT. Wah, dan keberadaan Sodom dan Gomora itu membuat Tuhan marah. Walaupun dalam pernyataan Abraham, oh Tuhan, kalau ada 50 orang, oke 50 orang. Kalau ada 40 orang, kalau ada 10 orang. Oke, Tuhan tunggang balikan. Ya, ini keberadaan yang mengingatkan kita
Karena Tuhan menginginkan kita hidup dalam kekudusan. Setuju, katakan amin. Jemaat Korintus, ada juga sebuah keadaan-keadaan dalam keberadaan pastoral, itu ada hal-hal yang sangat menjijikan sekali ya. Antara ibu dan anak, dengan keadaan ada selibat, bahkan pelacur bakti, keberadaan-keberadaan yang sangat menentang kehidupan di dalam sebuah pernikahan yang tidak lazim. Maka itu diingatkan kembali. Bahkan akhir zaman saat ini Tuhan berkata ya, manusia itu akan semakin jahat, yang jahat akan semakin jahat, yang kudus akan semakin kudus. Tidak ada pilihan. Di akhir zaman ini kita akan berada dalam sebuah posisi, kalau mau ikut arus yang jahat, kita akan menjadi jahat, semakin jahat dan jahat. Kalau kita ada dalam arus kudus, baik, maka kita akan semakin baik dan baik. Ya. Ini bicara tentang keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Dimanapun zamannya, baik itu di zaman Sodom dan Gomora, di zaman Yesus, di zaman Paulus, di zaman hari ini, Tuhan inginkan adalah hidup kudus adalah bagian dari kehendak Tuhan. Karena bicara tentang perkenanan Tuhan. Kalau kita hidup dalam sebuah kemunafikan, waduh paling mengerikan ya. Kalau sudah berdosa berani angkat tangan di gereja, waduh ini. Saya punya pengalaman yang sangat miris terhadap pelayanan-pelayanan yang seperti ini ya. Saya menegur, saya menentang orang-orang yang terlibat dengan keadaan-keadaan imoralitas ini. Jangan diberi panggung pelayanan. Kenapa? Merusak roh spiritnya. Ini kan bukan spirit baik gitu. Apalagi kalau gembala tidak punya kepekaan rohani, bisa hancur pelayanan kita ini ya. Maka itu kita berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kudus adalah sebuah panggilan di segala zaman. Amin. Di segala zaman. Day by day. Mari kita belajar. Yang kedua, menjauh dari percabulan. Kata percabulan itu, porneia, berasal dari kata Yunani ya, yang berarti pelacur perempuan ya. Atau kita bisa lihat kata Fermian bicara tentang menjual. Jadi secara etimologi, porneia berkata dengan seksualitas yang dikomersilkan atau disalahgunakan, tidak pada tempatnya. Ya, ini mengacu kepada sebuah keadaan, sebuah bukit-bukit pengorbanan, bukit-bukit sesembahan di zaman itu terkait pelacur bakti. Orang yang melacurkan berhubungan seks, tapi demi penyembahan kepada Baal. Kalau Molok itu, dia mengabdi kepada Molok, dia bawa anaknya, dia taruh mezbah, anaknya dipotong lalu dibakar. Tapi kalau pelacur bakti ini bicara tentang hubungan yang dilakukan dalam konteks imoralitas supaya apa? Menyenangkan Baalnya. Ini bicara tentang bagaimana keadaan kekristenan itu harus menjauh dari sebuah kata percabulan. Yesus berkata, kalau kamu melihat saja dan mengingininya, itu sudah, bahasa itu kalau diterjemahkan sangat menusuk hati kita ya. Ya. Tapi biar Pak Gembala yang mengajar nanti terkait bahasa itu. Ya. Melihat, mengingini, udah berzina dalam hati. Tidak ada konsekuensi ya dalam konteks kekudusan ya Bapak Ibu Saudara ya. Wah, Tuhan penuh belas kasih. Oh boleh. Tapi kalau Anda melayani, Anda menjadi imam di rumah, Anda berada dalam sebuah komunitas untuk membangun keluargamu maju, tapi engkau berada dalam ketidakkudusan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita bisa dipermalukan. Kita tidak boleh main-main terhadap hidup kudus Bapak Ibu Saudara. Saya belajar menjaga diri saya. Apalagi mahasiswa di kampus mana-mana itu kadang-kala waduh kalau Pak dosen ya, stop ya, yang dekat-dekat. Saya kalau ngajar Bapak Ibu Saudara ya, kali kuliah yang depan-depan itu nggak boleh pakai rok, apalagi rok pendek sini. Nanti ketika dia begini, saya gini nanti. Ya. Karena kita harus menghormati. Saya bilang sama mahasiswa, yang siswi-siswi kalau
kuliah saya harus pakai celana panjang. Karena saya tidak mau tergoda. Waktu begini dia agak rubah sedikit kan, saya gak konsen nanti kan. Akhirnya saya nanti khotbah ngajar gini, ya bapak-bapak saudara-saudara ya. Kan, ya. Harus menjaga diri kita. Karena ini bicara bukan hidup kudus, apalagi kepala keluarga Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dengar baik kepala keluarga. Orang nanya kepada saya, apa yang kamu beri kepada anakmu masa depan, kepada anakmu keturunanmu, saya bilang hidup kudus. Hidup benar. Karena kalau orang Kristen, kepala rumah tangga hidup benar, anaknya perkasa di dunia, amin. Anaknya diberkati, dia menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipilih Tuhan. Kenapa? Belajar dari sebuah keberadaan sebagai seorang kepala rumah tangga yang hidup dalam kebenaran. Suara-suara kebenaran ini harus didengungkan dalam hidup kita. Ya. Diajar. Supaya apa? Percabulan itu harus dijauhkan dalam kehidupan kita. Kata ini merupakan asal dari kata modern, pornografi ya, pornograph, artinya tulisan atau gambar tentang pelacuran atau seksualitas. Ini banyak ya sekarang itu, apalagi di Instagram ini sudah mulai banyak. Dulu saya sering pakai Instagram itu buat misi, buat komunitas, membangun. Ada sebuah kata bijak motivasi Kristen itu saya sekarang 54.000 follower. Dan saya sering membangun, tetapi saya lihat kenapa follow saya dong gitu kan, biar kamu diberkati. Instagram sekarang sudah nggak bagus. Sudah kayak media sosial yang nggak kayak dulu lagi. Semua bisa masuk. Waduh. Gambar-gambar, video-video sur, keberadaan. Kalau dalam orang Indonesia bagi link sih pemersatu bangsa. Ini bicara tentang keberadaan bahwa kita harus menjauhi baik itu keinginan untuk bersetubuh dengan lawan jenis maupun sejenis. Bagi kita juga kita harus menjauhi gambar-gambar, video-video yang merangsang otak kita sehingga kita tidak lagi hidup kudus. Karena apa? Pikiran kita adalah pikiran kotor. Menjauhkan hal itu. Saya belajar juga supaya saya ketika melihat link di grup itu ya, apalagi kalau kita punya teman SMA, kita punya teman. Kadang link-link itu aduh mengerikan gambar. Aduh saya bilang ini, kadang saya harus di WA itu setiap video, gambar tidak boleh terdownload langsung. Ya, saya harus menjaga itu. Nanti kalau enggak, waduh, bisa meleng kita nih. Ya, karena iblis tidak bicara tentang sebuah keberadaan langsung, terus enggak. Dari kecil-kecil, dari gambar, dari apa, gitu. Maka kita harus menjauhi. Ya. Karena dari yang kecil-kecil ini nanti bisa merembet yang besar-besar, gitu kan ya. Makanya kita harus menjauhi dari percabulan. Ya. Selanjutnya dikatakan di dalam Fornia juga dalam perjanjian baru digunakan untuk menunjukkan segala bentuk hubungan seksual yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, khususnya zina di luar nikah ya, yang belum punya pasangan, suami istri melakukan zina, terus hubungan seksual sebelum menikah, hubungan homoseksual, LGBT, pelacuran, perjinan spiritual. Nah ini juga meninggalkan kesetiaan kepada Allah untuk hal duniawi, pesugihan. Ini perlu kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara ya. Ada sebuah pesugihan yang ditulis oleh teman saya terkait Gunung Kemungkus. Ya ada di Jawa Tengah itu. Atau gunung-gunung yang lain. Yang kalau dia ke sana, dia tidak lagi memikirkan tentang keberadaan siapa yang nanti akan berhubungan badan dengan itu. Tidak. Ketika dia ke sana, dia niatnya supaya kaya. Yang perempuan datang juga niatnya kaya di sebuah gunung itu. Nanti nggak tahu gimana caranya, syaratnya harus melakukan pelacuran bakti tadi. Ini ada sebuah teman saya meneliti. Ya. Kita harus menjauhkan hal itu. Kita harus menjauhkan hal itu. Yang ketiga, selanjutnya, mengendalikan atau menghormati tubuh. Ya ini bicara tentang penguasaan diri. Ayat yang keempat dikatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi bicara tentang mengambil, itu kita sadar kita tidak lagi dikuasai oleh nafsu. Jelas
apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa seorang hamba Tuhan, seorang suami harus punya satu istri. Anda tidak boleh lagi melihat-lihat tentang Abraham, tentang Daud, Salomo. Udah discontinue itu. Tidak ada lagi. Jangan berpikiran bahwa Anda seorang Kristen, Anda bisa poliandri. Oh no. Atau poligami. Gak bisa. Sudah berhenti terkait hidup ini. Ya. Kenapa? Kita harus mentaati firman. Banyak orang ketika disinggung tentang kesenangannya, udah susah. Ya. Banyak kejadian-kejadian perselingkuhan, ketidakpuasan dengan suami istri dimulai dengan pembiaran. Ya. Kita harus menjaga di keluarga. Kalau ada suami yang neko-neko, kita harus tuntut. Gini. Jangan dibiarkan. Apalagi diri kita yang sudah hidup dalam pengenalan kasih karunia Tuhan. Awal kita mengikut Tuhan, oh Tuhan berkati aku supaya aku diberkati, diberi keluarga, didoakan gembala, diberkati naik jabatan. Setelah naik jabatan, diajak rapat sana, rapat sini. Akhirnya demi kepentingan perusahaan, disodorlah wanita-wanita cantik. Itu biasanya begitu. Ya. Salah satu di Semarang ada direktur yang, ya saya tidak sebut karena direkam ya. Ada sebuah direktur yang curhat ke saya ini om, ada di dalam ujung tanduk kalau saya lagi keluar kota, deal bisnis gitu kan ya. Tapi lihat, jangan dilihat deal bisnis, lihat hidupmu ada Tuhan. Gak usah lihat bisnisnya, gak usah lihat deal-dealnya, gak usah lihat apa yang dibawa, gak usah. Lihat dirimu setelah engkau berada dalam mengambil keputusan untuk sebuah perusahaan, lihat Tuhan. Karena yang bisa memberkati Tuhan, yang bisa menopang Tuhan. Ya. Tahu posisi dan identitas di dalam Kristus. Ini bicara tentang panggilan Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, jangan neko-neko. Ya, jangan neko-neko, coba-coba. Aduh. Ya. Kemarin waktu saya seminggu yang lalu itu saya di kapal. Ini saya cerita. Di kapal ada seorang TKW. Wah, dia di Singapura jadi TKW, rambutnya sudah ini pirang banget. Waduh kan. Dia pengen kalau pulang kampung tuh mencolok gitu, dianggap sebagai orang kota. Pirang karena wajahnya sudah pakai skincare. Dulu mungkin ya sama kayak saya hitam gitu di kampung gitu. Tapi sekarang wajahnya putih bersih, pirang dan dia bawa koper. Terus dideketin dan lain sebagainya. Dia duduk di samping saya gitu kan. Dia tanya, telepon siapa? Saya lagi telepon anak gitu kan. Oh sudah berkeluarga? Iya saya sudah punya istri. To the point. Ya saya nggak ngomong, wah saya masih bujang ya. Enggak ya. Nggak ada kesempatan gitu kan ya. Kita jangan memberi sebuah kesempatan terkait posisi kita. Karena mentang-mentang orang itu cantik terus kita ngaku-ngaku bujang gitu kan ya. Ada lagu dikatakan anak cucunya segudang gitu kan ya. Kita tidak boleh. Karena apa? Tahu posisi diri kita. Tahu. Kalau kita tidak tahu posisi diri kita, maka yang terjadi apa? Kita akan punya kesempatan akhirnya sebuah keberadaan yang bisa membohongi orang lain dan bisa mempesona, tebar pesona supaya orang lawan jenis, orang-orang di sekitar kita menghargai kita dan kagum dan kita membuka peluang dosa itu. Janganlah Bapak Ibu Saudara kita semua ya. Ini saya dikasih tugas ini ya semangat saja karena saya hamba Tuhan menyuarakan kebenaran. Ya. Kalaupun kita hari ini hidup dalam kebenaran dan setia, suatu saat ada gombel yang akan menggoda imanmu. Betul. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita lihat survei, waktu orang-orang ditanya, gimana, suka nggak? Sukanya yang bapak-bapak, yang sudah punya uang, daripada yang sesama bujang gitu kan ya. Ini realita ini. Orang-orang itu sukanya kepada orang-orang yang sudah mapan. Dia mau jadi selingkuhan, dia mau jadi bagian dari keberadaan supaya mencukupi kebutuhan, di grooming, itu. Ini realita. Ya. Karena zaman ini berubah. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, karena kalau dia bergaul dan lihat kok dia punya barang mewah dan sebagainya. Akhirnya kalau kita tidak memberikan sebuah pemahaman,
Mereka akan mencari sebuah kebutuhan-kebutuhan itu dengan menghalalkan cara. Apapun dilakukan supaya dia bisa dianggap, diperhatikan, dan diakui. Karena mencari identitas bagi anak remaja itu perlu kita bina keberadaannya itu. Kalau enggak ya bisa jadi simpanan orang. Ya, ini harus kita tegakkan dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita melayani. Tahu posisi dan identitas kita. Karena mengendalikan diri kita. Bicara tentang menghormati tubuh. Sudah ditebus dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Hamba dosa ini kita melakukan kejahatan. Sudah minta ampun, Tuhan. Ampuni aku yang tidak layak ini. Diangkatlah sama Tuhan menjadi ciptaan baru. Dan kita menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu tidak merdeka. Dia menjadi budak kebenaran. Menjadi sebuah keberadaan yang tunduk pada nilai-nilai kebenaran. Kebenaran apa? Firman. Jadi ketika menjadi orang Kristen itu tidak bicara merdeka seenaknya saja. Tidak. Malah kita ada dalam posisi yang terarah. Yang keempat, karena ada waktu ya saudara ya. Kalau ngajar biasanya 1 jam 2 jam gitu kan ya. Yang keempat, hidup dalam kekudusan dan kehormatan. Nah, kekudusan bukan hanya soal tidak berdosa, tetapi dipisahkan untuk Allah. Ini bicara untuk menjadi alat kebenaran. Amin Bapak Saudara. Karena kita tahu bahwa hidup dalam kekudusan dan kehormatan itu adalah dipisahkan. Saya membuat quote di kata bijak itu. Allah memanggil kita hidup kudus itu bukan membatasi. Tapi untuk memberkati. Amin. Allah menjadikan panggilan kita untuk hidup dalam kekudusan itu bukan dibatasi. Tapi untuk memberkati. Kenapa? Dipisahkan untuk Allah. Hagios. Bicara tentang keberadaan dipisahkan untuk Allah. Dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tuhan kita, bait Allah, itu jangan rusak. Kenapa? Kita sudah memiliki keberadaan menyerahkan anggota tubuh kita menjadi anggota-anggota senjata kebenaran. Karena apa? Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada senjata kebenaran, kita akan menganggap remeh kasih karunia. Dalam Ibrani, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba kita meremehkan kasih karunia. Kita bisa menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Ini penting sekali dalam pemahaman teologis. Ya. Kita harus melihat sebuah titik di mana hidup dalam kekudusan adalah menyerahkan tubuh kita untuk senjata kebenaran. Ya, seberapa banyak kita melihat hamba Tuhan yang sudah diurapi. Ya kita mungkin tidak boleh menghakimi ya. Jatuh karena uang. Jatuh karena wanita. Rupanya terlihat tidak begitu. Akhirnya ada sebuah kejadian yang sangat memilukan di organisasi kami itu. Dia punya gereja besar. Tapi harus keluar dari gereja itu dan hidup dengan seorang pembantu yang sudah punya anak. Nah, miris. Bagaimana dia membangun dari alam roh. Dia meminta perlindungan Tuhan, meminta jemaat yang dirintis di garasi. Tuhan berkati. Ketika sudah besar. Nah ini. Jemaat sudah banyak, perpuluhan sudah ratusan juta mungkin ya. Kalau tidak menyerahkan kepada sebuah senjata kebenaran. Kita bisa saja terpuruk. Ini buat saya juga. Supaya apa? Kita menyadari diri, tahu posisi hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Belajar menyerahkan diri. Tapi saya belajar untuk menjaga hati saya. Supaya saya tidak melihat sebuah titik kelemahan dan menyerang integritas saya. Saya belajar. Kenapa? Bicara tentang hidup kudus bukan saja tentang wanita. Bukan tentang uang. Tapi keberadaan kecil-kecil yang kala itu bisa membuat kita nggak layak kita untuk menghadap Tuhan. Maka itu kita harus bereskan. Dalam Roma pasal 1 ayat 20. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
Kalau kita lihat tadi, sebuah keberadaan terkait tentang kehidupan yang melampaui imoralitas tadi, itu bicara tentang keberadaan hati yang sudah tercemar. Maka itu dalam kekristenan itu kita harus menjaga hati kita. Ya, dalam Yakobus dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena dia diseret oleh pikat olehnya. Keinginan, keberadaan, keinginan hati itu harus kita kendalikan supaya apa? Tidak diseret dan dipikat oleh keberadaan itu. Maka itu kita perlu menjaga hati kita supaya tidak cemar. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, lindungi, ya, dalam bahasanya ada lindungi, usahakan hatimu bersih, ya, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Masih ada 10 menit. Kita menyembah Tuhan, ya. Minta hati kita dipenuhi dengan kebenaran. Ada satu pujian berkata, aku lihat hatiku Tuhan, Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu? aku Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Mari kita nyanyi. Selidiki aku. Nyanyi seolah-olah kita lagi berhadapan dengan Tuhan. Lihat hatiku, Tuhan, lihat hatiku, lihat hidupku. apakah Aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu. yang maha tahu Tuhan tahu kehidupan kita dan menilai hidupku, tak ada ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Oh Ramasyakare, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nyanyi, nyatakan kepada Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Selidiki aku. Mari lihat hatiku Tuhan. lihat hatiku, Apakah aku sungguh mengasihi Tuhan? aku sungguh Mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu. yang maha tahu Dan melihat hidupku, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. tersembunyi bagi. Telah kulihat, oh, kebaikan-Mu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat, kami melihat kebaikan Tuhan. Tidak masyarakat mata karamase di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami menyadari Tuhan, biarkan izinkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa baik, itu karena sebuah pertolongan Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa dalam keadaan berkat-berkat Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan. Mari kita membangun tubuh kita, membangun jiwa kita, membangun kerohanian kita, untuk menyatakan setiap hati, pikiran, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena perkenanan Tuhanlah itu yang membuat kita menjadi pribadi yang terus ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Oh,
Kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Oh. Dalam setiap perkataanmu tersimpan kekuatan untuk membangun jiwa roh kami. Dalam setiap perkataanmu ada hal-hal yang membuat kami merasa bangga punya Allah yang hidup. Kami butuh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri ini Tuhan. Engkau menjagai keluarga kami, Engkau menjagai anak kami, Engkau menjagai hidup kami. Jauhkan dari percabulan, perzinahan, jauhkan dari kutukan-kutukan dosa Tuhan. Engkau lindungi keluarga yang baik yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kami berdoa buat keluarga, orang tua, segala sesuatu yang mungkin terlibat di kehidupan yang tidak kudus. Kami mematakan dalam nama Yesus Kristus. Ada kelepasan bagi hidup mereka. Tuhan tolong kehidupan kami. Karena kami mempercayai bahwa Tuhan yang hebat. Roh Kudus, jagai keluarga kami. Tuhan sudah mempersatukan. Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah menolong keluarga kami. Kami serahkan keluarga demi keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya dipulihkan Tuhan, hidupnya menjadi berkat. Dan biar kasih karunia Tuhan memagari dalam setiap kehidupan. Beri hikmat kepada setiap jemaat Tuhan untuk terus berada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang terus berbicara dari hati ke hati. Untuk terus menjaga hidup kami karena kami tahu bahwa kekudusan adalah bagian terpenting dalam mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, Amin.